Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Aflah dengan NIM 1905 12 14 054 akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya pada mata kuliah jaringan komputer. Adapun studi kasusnya yaitu terdapat sebuah sekolah SMA yang bernama SMA Merdeka, di mana SMA tersebut terdiri dari tiga kelas, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Setiap kelas terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Kemudian pihak sekolah ingin membuka akses website dan surel milik mereka sendiri yang pastinya bisa digunakan oleh setiap kelas sebagai penunjang proses belajar. Untuk lamanya sendiri yaitu smamerdeka.com, kemudian surelnya yaitu surelsekolah.com. Dari studi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, saya bisa menyimpulkan bahwa pihak sekolah perlu memiliki server untuk web, DNS, dan mail, sehingga laman dan surel mereka bisa digunakan dengan baik dalam menunjang proses pembelajaran. Setelah mengetahui studi kasus beserta kesimpulannya, saya akan mensimulasikan solusinya dengan Cisco Packet Tracer. Dalam studi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, saya akan mensimulasikan solusi permasalahan yang dijelaskan sebelumnya dengan skema jaringan seperti berikut, di mana setiap kelas terdiri dari DHCP server, kemudian access point, dan 2 laptop. Kemudian saya juga telah mengkonfigurasikan setiap perangkat mulai dari IP, netmask, gateway, hingga IP DNS. Kemudian saya juga telah menghubungkan setiap 2 laptop dengan satu access point, sehingga bisa terhubung secara wireless. Untuk tahapan pertama, pastikan seluruh laptop atau beberapa saja bisa terhubung ke mail server, web server, dan DNS server. Saya mencoba pertama dari laptop 0. Adapun perintahnya menggunakan ping. Mendapatkan reply dari mail server sehingga laptop 0 ke mail server bisa terhubung. Kemudian saya coba ke web server. Mendapatkan reply juga dari web server sehingga PC laptop 0 ke web server telah terhubung. Kemudian saya terakhir mencoba menghubungkan ke DNS server. Mendapatkan reply juga dari DNS server sehingga laptop 0 bisa terhubung ke mail server, web server, dan DNS server. Kemudian saya coba lagi dari laptop yang berbeda. Mendapatkan reply juga dari mail server. Mendapatkan reply juga dari web server.
mendapatkan replay juga dari DNS server. Sehingga bisa disimpulkan bahwa laptop 3 bisa terhubung ke mail server, web server, dan DNS server. Kemudian terakhir saya mencoba dari laptop 4. Mendapatkan replay juga dari mail server. Sama mendapatkan replay dari web server. Mendapatkan replay juga dari DNS server. Sehingga laptop 4 bisa terhubung ke mail server, web server, dan DNS server. Bisa disimpulkan bahwa seluruh laptop terhubung ke mail server, web server, dan DNS server. Setelah dipastikan terhubung, maka konfigurasikan web server terlebih dahulu. Dengan cara masuk ke tab service, kemudian HTTP. Pastikan HTTP-nya di-on-kan. Kemudian edit file index.html sesuai keinginan. Setelah diedit sesuai keinginan, maka save. Yes. Kemudian uji coba dengan laptop pada setiap kelas. Dengan cara masuk ke web browser. Untuk URL-nya sendiri yaitu IP dari web server. Tampilannya sesuai dengan yang saya edit tadi sebelumnya. Kemudian saya coba dari laptop lain, apakah hasilnya sama. Hasilnya juga sama, yang berarti berhasil. Sama juga. Yang artinya seluruh laptop bisa mengakses web sekolah. Kemudian konfigurasikan DNS server supaya bisa diakses oleh laptop dengan alamat smamerdeka.com. Caranya antara lain masuk ke DNS server, kemudian service, kemudian DNS. Pastikan DNS service-nya di-on-kan. Adapun isian konfigurasinya bisa dilihat sebagai berikut.
Setelah terisi sesuai keinginan, maka save, kemudian close. Uji coba kembali pada browser setiap laptop, tetapi dengan URL yang berbeda. Meskipun URL-nya berbeda dari yang tadi, tetapi hasilnya tetap sama, yang berarti implementasi dari laptop 0 dengan DNS server telah berhasil. Saya coba dengan laptop lain. Sama juga, yang artinya laptop 3 telah bisa mengonfigurasikan DNS. Sama hasilnya tadi. Bisa disimpulkan bahwa keseluruhan laptop bisa mengakses website suatu sekolah dengan alamat domain smamerdeka.com. Kemudian kasus selanjutnya yaitu memastikan bahwa setiap laptop bisa mengirim email satu sama lain. Yaitu tahapan pertama, konfigurasikan mail server. Masuk ke tab service, kemudian email. Pastikan domain name-nya yaitu surelsekolah.com. Kemudian set. Untuk daftar isian konfigurasinya bisa dilihat pada tabel. Telah terisi keseluruhan sesuai dengan tabel. Saya cek kembali apakah sesuai. Oh ya, telah sesuai. Kemudian konfigurasikan email pada setiap laptop. Masuk ke laptop, kemudian tab desktop, kemudian email. Adapun daftar konfigurasinya bisa dilihat pada tabel. Kemudian setelah terisi tadi, save.
Setelah terisi konfigurasi email pada setiap laptop, maka saya akan cek lagi apakah telah sesuai. Telah sesuai keseluruhan. Setelah terkonfigurasi pada seluruh laptop, maka saya akan menguji coba dengan mengirim email antar laptop. Saya menggunakan contoh dari laptop 1 ke laptop 4, ke Kumpus. Kemudian klik send. Masuk ke email, kemudian klik receive untuk mengecek apakah ada email masuk atau tidak. Ada email masuk sesuai tadi. Saya menggunakan laptop 1. Kemudian untuk ingin membalasnya, klik reply. Kemudian send. Saya cek kembali ke laptop penerima. Email, kemudian receive. Telah masuk dari laptop 4. Yang berarti implementasi mail server pada antar laptop telah berhasil. Kesimpulan keseluruhan, dengan menggunakan skema jaringan seperti berikut, maka setiap laptop pada setiap kelas bisa terhubung ke website khusus sekolah dan surel khusus sekolah. Demikian studi kasus yang telah saya jelaskan dan telah saya buat solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.